Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya Widyan Hirsiwibowo, mahasiswa S1 Teknik Sipil Universitas Negeri Malang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas mekanika bahan tentang tegangan utama. Dengan soal, hitung dan gambarkan tegangan utama dari kasus soal 3C atau tegangan normal eksentris. Tinjau tegangan utama diambil 5 titik random dari penampang. Di sini saya ambil 5 titik random pada tumpuan B untuk ditinjau. Bisa kita lihat di sini, titik 1, titik 2, sini titik 3, sini titik 4, dan di sini titik 5. Untuk perjanjian arah tegangan dan perputaran sudut juga perlu saya ingatkan, untuk tegangan normal jika terjadi tarik bernilai positif, sedangkan jika terjadi tekan maka bernilai negatif. Untuk tegangan geser ketika arah tegangannya memutar berlawanan arah jarum jam maka bernilai positif, sedangkan ketika memutar searah jarum jam bernilai negatif. Untuk tinjauan arah tegangan geser, itu tegangan geser yang berada di kanan dan kiri nih, atau TOW XY. Sedangkan untuk tegangan yang atas bawah atau TOW YX itu merupakan tegangan melawan agar penampang stabil jadi menyesuaikan. Lalu untuk arah perputaran sudut, ketika sudut bernilai positif, maka akan diputar berlawanan arah jarum jam, sedangkan ketika sudut bernilai negatif, maka diputar searah jarum jam. Perlu kita perhatikan juga arah tegangan geser yang terjadi pada titik B, yaitu berlawanan arah jarum jam, yang berarti bernilai positif. Tegangan utama adalah tegangan yang terjadi pada suatu titik ketika diputar sedemikian rupa sehingga membentuk tegangan maksimum, baik normal maksimum maupun tegangan geser maksimum. Ketika kita meninjau suatu titik pada sebuah penampang dan memutarnya, maka akan terbentuk nilai tegangan yang baru. Perlu diingat di sini, untuk mencari nilai tegangan normal maksimum dan tegangan geser maksimum tidak ditemukan pada sudut yang sama. Kita bisa cari dengan rumus berikut. Untuk detailnya bisa dilihat pada video sebelumnya. Untuk titik yang kita tinjau pada tumpuan B, kita gambarkan detail tegangan yang terjadi di sini. Pada titik 1 dan titik 2, kita belum pernah menghitung tegangan normal yang terjadi, jadi kita perlu menghitungnya di sini. Dengan tegangan lentur dikurangi tegangan normal sentris, lalu ditambahkan dengan tegangan normal eksentris X. Kenapa begitu? Itu karena tegangan lentur dan tegangan normal merupakan tarik pada titik 1 dan 2. Sedangkan untuk tegangan normal sentris ya merupakan tekan, jadi dikurangkan. Di sini didapat tegangan normal X, yaitu terjadi tarik sebesar 0,62 kg per cm pangkat 2 pada titik 1 dan 2. Dan untuk tegangan normal Y di sini terjadi tarik sebesar 0,089 kg per cm pangkat 2 pada titik 1, sedangkan pada titik 2 tidak ada tegangan normal Y yang terjadi di sini. Lalu untuk tegangan geser di sini terjadi memutar berlawanan arah jarum jam sebesar 3,1697 kg per cm pangkat 2 pada titik 1 dan 2 itu sama. Untuk selanjutnya pada titik 3, meskipun kita belum pernah menghitung detail tegangan yang terjadi pada titik 3, tapi karena titik 3 terletak di titik berat, maka tegangan yang terjadi hanya tegangan sentris, yaitu tekan sebesar 0,186 kg per cm pangkat 2. Lalu untuk tegangan geser di titik 3 terjadi memutar berlawanan arah jarum jam sebesar 3,1697 kg per cm pangkat 2. Pada titik 4 terjadi tegangan normal X tekan sebesar 1,321 kg per cm pangkat 2, dan untuk tegangan normal Y di sini tidak ada. Begitu juga dengan tegangan geser yang terjadi itu sebesar 0 kg per cm pangkat 2 atau tidak ada. Pada titik 5 seperti titik 4 sama itu, namun hanya ada tambahan tegangan normal Y tekan sebesar 0,089 kg per cm pangkat 2. Sekarang mari kita hitung tegangan utama yang terjadi pada titik 1 untuk tegangan normal maksimum. Di sini kita tinggal masukkan datanya ke dalam rumus. Untuk detail cara pembacaan datanya bisa dilihat pada
video sebelumnya, kita hitung lalu mendapat nilai θ sebesar 41,51 derajat, artinya penampang akan kita putar berlawanan arah jarum jam karena θ bernilai positif. Lalu didapat tegangan normal X yang baru yang merupakan tegangan normal maksimum sebesar 3,66 kg per cm pangkat 2, artinya terjadi tarik sebesar 3,66 kg per cm pangkat 2 karena bernilai positif. Kita di sini juga mendapatkan tegangan normal Y yang baru yang merupakan tegangan normal minimum sebesar negatif 2,71 kg per cm pangkat 2. Artinya terjadi tekan sebesar 2,71 kg per cm pangkat 2 karena bernilai negatif. Lalu di sini kita juga mendapatkan tegangan geser yang baru dengan nilai mendekati 0, jadi kita tidak gambarkan tegangan gesernya. Untuk tegangan geser maksimum di sini, dari perhitungan rumus kita dapat nilai θ sebesar negatif 3,49 derajat, artinya penampang akan diputar searah jarum jam karena θ bernilai negatif. Lalu di sini dapat tegangan normal X yang baru sebesar 0,47 kg per cm pangkat 2 atau terjadi tarik sebesar 0,47 kg per cm pangkat 2. Untuk tegangan normal Y yang baru didapat sama dengan tegangan normal X yang baru sebesar 0,47 kg per cm pangkat 2 atau tarik sebesar 0,47 kg per cm pangkat 2. Lalu yang terakhir kita dapat tegangan geser yang baru yang merupakan tegangan geser maksimum sebesar 3,191 kg per cm pangkat 2. Karena positif di sini, maka tegangan geser memiliki arah memutar berlawanan arah jarum jam. Lalu di sini ada gambar tegangan normal maksimum dan tegangan geser maksimum yang disandingkan untuk mengkoreksi pekerjaan yang telah sebelumnya kita hitung. Pekerjaan kita hitung pertama selisih sudutnya dari tegangan normal maksimum dan tegangan geser maksimum akan membentuk sudut 45 derajat. Lalu kita perhitungkan tegangan normal maksimum dan minimum akan dihasilkan tegangan geser yang baru sebesar 0 atau mendekati 0. Selanjutnya, pada saat tegangan geser maksimum, didapat tegangan normal X yang baru memiliki nilai yang sama dengan tegangan normal Y yang baru. Sini. Lalu selalu memperoleh penjumlahan dari tegangan normal X dan Y yang baru sama dengan hasil penjumlahan antara tegangan normal X dan tegangan normal Y. Sekarang mari kita hitung tegangan utama yang terjadi pada titik 2. Untuk tegangan normal maksimum, di sini kita tinggal masukkan data ke dalam rumus, kita hitung lalu mendapat nilai θ sebesar 41,12 derajat, artinya penampang akan berputar berlawanan arah jarum jam karena θ bernilai positif. Lalu didapat tegangan normal X yang baru yang merupakan tegangan normal maksimum sebesar 3,62 kg per cm pangkat 2, artinya terjadi tarik sebesar 3,62 kg per cm pangkat 2 karena bernilai positif. Di sini kita juga mendapat tegangan normal Y yang baru yang merupakan tegangan normal minimum sebesar negatif 2,76 kg per cm pangkat 2, artinya terjadi tekan sebesar 2,76 kg per cm pangkat 2 karena bernilai negatif. Lalu di sini kita juga mendapat tegangan geser yang baru dengan nilai mendekati 0, jadi tidak kita gambarkan tegangan gesernya. Untuk tegangan geser maksimum di sini dari perhitungan rumus kita dapat nilai θ sebesar negatif 388 derajat, artinya penampang akan diputar searah jarum jam karena θ bernilai negatif. Lalu di sini kita didapat tegangan normal X yang baru sebesar 0,43 kg per cm pangkat 2 atau terjadi tarik sebesar 0,43 kg per cm pangkat 2. Untuk tegangan normal Y yang baru sama didapat sebesar 0,43 kg per cm pangkat 2 atau tarik sebesar 0,43 kg per cm pangkat 2. Lalu yang terakhir kita dapat tegangan geser yang baru yang merupakan tegangan geser maksimum sebesar 3,196 kg per cm pangkat 2
Karena positif, maka tegangan geser memiliki arah memutar berlawanan arah jarum jam. Lalu di sini ada gambar tegangan normal maksimum dan tegangan geser maksimum yang disandingkan. Sekarang mari kita hitung tegangan utama yang terjadi pada titik 3 untuk tegangan normal maksimum. Di sini kita tinggal masukkan datanya ke dalam rumus, kita hitung lalu mendapat nilai θ sebesar negatif 44,25 derajat, artinya penampang akan diputar searah jarum jam karena θ bernilai negatif. Lalu didapat tegangan normal X yang baru yang merupakan tegangan normal maksimum sebesar negatif 3,67 kg per cm pangkat 2, artinya terjadi tekan sebesar 3,67 kg per cm pangkat 2 karena bernilai negatif. Di sini kita juga mendapatkan tegangan normal Y yang baru yang merupakan tegangan normal minimum sebesar 3,49 kg per cm pangkat 2, artinya terjadi tarik sebesar 3,49 kg per cm pangkat 2 karena bernilai positif. Lalu di sini kita juga mendapatkan tegangan geser yang baru dengan nilai mendekati 0, jadi kita tidak perlu gambarkan tegangan gesernya. Untuk tegangan geser maksimum di sini dari perhitungan rumus kita dapat nilai θ sebesar 0,75 derajat yang artinya penampang akan diputar berlawanan arah jarum jam sebesar 0,75 derajat karena θ bernilai positif. Lalu di sini kita dapat tegangan normal X yang baru sebesar negatif 0,09 kg per cm pangkat 2 atau terjadi tekan sebesar 0,09 kg per cm pangkat 2. Untuk tegangan normal Y yang baru didapat sama dengan tegangan normal X yang baru sebesar negatif 0,09 kg per cm pangkat 2 atau terjadi tekan sebesar 0,09 kg per cm pangkat 2. Lalu yang terakhir kita dapat tegangan geser yang baru yang merupakan tegangan geser maksimum sebesar 3,585 kg per cm pangkat 2. Karena positif, maka tegangan geser yang terjadi memiliki arah memutar berlawanan arah jarum jam. Lalu di sini ada gambar tegangan normal maksimum dan tegangan geser maksimum yang disandingkan. Sekarang mari kita hitung tegangan utama yang terjadi pada titik 4 untuk tegangan normal maksimum. Di sini kita tinggal masukkan datanya ke dalam rumus, kita hitung lalu mendapat nilai θ sebesar 0 derajat, artinya penampang tidak perlu kita putar. Lalu didapat tegangan normal X yang baru yang merupakan tegangan normal maksimum sebesar negatif 1,357 kg per cm pangkat 2. Artinya terjadi tekan sebesar 1,357 kg per cm pangkat 2 karena bernilai negatif. Kita di sini juga mendapatkan tegangan normal Y yang baru yang merupakan tegangan normal minimum sebesar 0 kg per cm pangkat 2. Lalu di sini kita juga mendapatkan tegangan geser yang baru dengan nilai sebesar 0 kg per cm pangkat 2. Jadi kita tidak perlu gambarkan tegangan geser dan tegangan normal Y yang baru yang merupakan tegangan minimum. Untuk tegangan geser maksimum di sini dari perhitungan rumus kita dapat nilai θ sebesar 45 derajat yang artinya penampang akan diputar berlawanan arah jarum jam karena bernilai positif datanya. Lalu di sini kita dapat tegangan normal X yang baru sebesar negatif 0,67 kg per cm pangkat 2 atau terjadi tekan sebesar 0,67 kg per cm pangkat 2. Untuk tegangan normal Y yang baru didapat sama dengan tegangan normal X yang baru sebesar negatif 0,67 kg per cm pangkat 2 atau terjadi tekan sebesar 0,67 kg per cm pangkat 2. Lalu yang terakhir kita dapat tegangan geser yang baru yang merupakan tegangan geser maksimum sebesar 0,67 kg per cm pangkat 2. Karena positif, maka
tegangan geser memiliki arah memutar berlawanan arah jarum jam. Lalu di sini ada gambar tegangan normal maksimum dan tegangan geser maksimum yang disandingkan. Sekarang kita hitung tegangan utama yang terjadi pada titik 5, titik yang terakhir. Untuk tegangan normal maksimum, di sini kita tinggal masukkan datanya ke dalam rumus. Kita hitung lalu mendapat nilai θ sebesar 0 derajat, artinya penampang tidak perlu kita putar. Lalu didapat nilai tegangan normal X yang baru yang merupakan tegangan normal maksimum sebesar negatif 1,357 kg per cm pangkat 2, artinya terjadi tekan sebesar 1,357 kg per cm pangkat 2 karena bernilai negatif. Kita di sini juga mendapat nilai tegangan normal Y yang baru yang merupakan tegangan normal minimum sebesar negatif 0,089 kg per cm pangkat 2, artinya terjadi tekan sebesar 0,089 kg per cm pangkat 2 karena bernilai negatif. Lalu di sini kita juga mendapatkan tegangan geser yang baru dengan nilai sebesar 0 kg per cm pangkat 2. Jadi kita tidak perlu gambarkan tegangan gesernya. Untuk tegangan geser maksimum, di sini dari perhitungan rumus kita dapat nilai θ sebesar 45 derajat yang artinya penampang akan diputar berlawanan arah jarum jam karena θ bernilai positif. Lalu di sini kita dapat tegangan normal X yang baru sebesar negatif 0,72 kg per cm pangkat 2 atau terjadi tekan sebesar 0,72 kg per cm pangkat 2. Untuk tegangan normal Y yang baru didapat tegangan sama dengan tegangan normal X yang baru sebesar negatif 0,72 kg per cm pangkat 2 atau terjadi tekan sebesar 0,72 kg per cm pangkat 2. Lalu yang terakhir kita dapat tegangan geser yang baru yang merupakan tegangan geser maksimum sebesar 0,63 kg per cm pangkat 2 karena positif maka tegangan geser memiliki arah memutar berlawanan arah jarum jam. Lalu di sini ada gambar tegangan normal maksimum dan tegangan geser maksimum yang disandingkan. Terima kasih.